Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Breakers, salam jumpa kembali di acara Podcast Break Indonesia, Kurma Kupasan dari Salah Ramadan. Dan hari ini adalah ibadah puasa kita yang sudah memasuki gerbang akhir. Nah, ini ada yang spesial sekali. Di pertemuan kita di acara Kurma, ada bintang tamu kita, yaitu Om Budi. Bukan bintang tamu, pelengkap aja. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya, Om Budi sehat Om Budi. Alhamdulillah. Semoga Brighters juga pada sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ini nggak terasa nih kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, memang kalau kita rasakan ya, hitungan waktu tuh cepat banget sekarang ini ya. Cepat banget Mas Am. Ya. Tak tahu kita merasa nih jam 9 pagi. Lah, jam 12 zuhur udah nggak terasa, udah zuhur aja kan gitu. Ya. Jadi ada nikmatnya lah di dalam kita menjalankan ibadah puasa, dalam artian bukan aturan waktu. Nikmatnya di sini ya kita bisa mampu untuk mengendalikan apa yang menjadi sebuah ujian dan cobaan yang kita hadapi selama bulan-bulan puasa, dan pastinya semoga bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. Pak Ustadz dan Om Budi Ya Mas Am, gimana? dan Breakers yang tengah menyaksikan Podcast Break Indonesia di acara Kurma, ini ada yang ingin saya tanyakan. Ya, barangkali bisa dijawab oleh pakar-pakar kita hari ini. Asik ya, Om, jangan ketawa aja Om. Gimana sih Om? Ada ini nggak yang bisa buat nutup muka nggak? Saya malu sama yang sebelah ini. Saya malu sama yang depan. Dalam bersedekah atau bersedekah, ini sebenarnya ada hitungannya nggak sih? Kayak zakat misalnya, hitungan ketentuannya berapa liter atau uang jumlahnya. Karena yang kita bahas adalah masalah sedekah. Keutamaan sedekah itu kan dalam artian adalah kepada mereka yang mampu saja atau bagaimana gitu loh. Esensi seperti itu Mas. Om Budi barangkali punya gambaran yang ingin ditanyakan, pengalaman yang pernah terjadi kepada Pak Ustadz. Iya. Kalau untuk penjelasan detailnya nanti Ustadz Usman ya akan membahasnya. Tapi ada satu cerita yang saya pernah pelajari kurang lebih seperti ini. Ketika seseorang berada dalam kubur dan kemudian dia ditanya oleh malaikat, kira-kira ketika kamu dihidupkan kembali di dunia, apa yang ingin kamu lakukan? Atau ibadah apa yang ingin kamu lakukan? Lantas si ahli kubur tersebut menjawab, sedekah. Betul begitu ya Tate? Betul. Oh, nah ini kita dengerin nih penjelasan lebih dalam nih dari Ustadz Usman. Jadi gini Pak Ustadz, Om Budi ini dulu dia kuncen makan. Iya. Cuma saya tereliminasi karena males. Tereliminasi. Iya. Ke bumi lagi. Iya. Oke Pak Ustadz, itu penggambaran yang disampaikan oleh Om Budi di sini adalah, ya, apakah itu salah satu yang menjadi keutamaan? Ya, keutamaan sedekah. Terima kasih Mas Heri, Mas Budi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Brighters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai sedekah. Aslinya kan sodakotun aslinya. Lalu bahasa Indonesianya sedekah. Itu bias dari namanya transliterasi dari bahasa Indonesia dari bahasa luar ke bahasa Indonesia. Memang selalu ada perubahan walaupun sedikit. Yang kita familiar adalah kata-kata salamah. Salamatun. Di kita selamat Ya. Kan aneh ya, selamat enggak. Tapi baik, sodakoh ada 4 istilah ya yang kaitannya dengan itu.
Yang pertama sodakoh, kedua infak, yang ketiga zakat, yang keempatnya ada lagi, ini istilah orang kita sebetulnya. Apa itu? Amal jariyah. Jariah. Disingkat langsung aja amal. Padahal yang terakhir itu amal jariyah itu hanya sekedar balasan atau manfaat dari infak. Jadi orang yang infak, yang sedekah, yang zakat, salah satu manfaatnya adalah amalnya berjalan. Seperti orang nyumbang masjid, infak atau sedekah. Nah, ketika yang nyumbang itu meninggal, kan udah berhenti, nggak nyumbang lagi. Tapi pahalanya berjalan, Mengalir terus. mengalir. Itu bahasa Arabnya jariyah, itu mengalir. Jadi kan bukan nama sebetulnya. Tapi manfaat dari infak itu. Baik. Untuk mengetahui perbedaannya seperti apa, persamaannya dulu kita lihat. Sodako, infak, zakat, 3 berarti ya. Sodako, infak, zakat, persamaannya adalah mengeluarkan sebahagian anugerah. Anugerah itu kan bisa harta, jiwa, dan raga. Nah gitu. Rizki ya. Rizki. Rizki itu jangan dibatasi dengan uang, materi, dan harta. Jangan. Okay. Jadi mengeluarkan rizki di jalan Allah. Nah, itu pengertiannya seperti itu semuanya. Nah, perbedaannya setelah kita tahu sama, zakat berarti ada persamaan dengan infak, infak ada persamaan dengan sedekah. Kemudian perbedaannya di mana? Kalau sedekah itu lebih umum. Jadi tidak dibatasi materi, tidak dibatasi harta, tapi dia bisa berupa ide, ilmu, apapun anugerah Allah dikeluarkan. Itu bentuk sedekah itu. Itu sedekah yang kita kenalnya sedekah. Sedekah. Makanya senyum itu bentuknya kan materi atau bukan? Bukan. Nah, sedekah juga ya. Sedekah. Nggak bisa disebut infak. Apalagi zakat. Tapi maaf, kalau Mas Sam suka senyum-senyum sendiri itu gimana tuh? Itu perlu dipelajari ya. Ada makhluk lain yang diajak, yang dikasih sedekahnya. Dia nggak tahu. Kasat mata berarti. Kasat mata. Kita nggak lihat. Berarti ini punya indera ketujuh. Oke. Itu kelebihannya. Nah, jadi sodako sifatnya umum. Berarti dalam sodako ada di dalamnya zakat, ada infak, ada juga yang lain-lain gitu. Intinya sodako, pemberian secara umum. Kemudian ada infak. Nah, kalau infak itu lebih cenderung fokus ke materi. Ya, infak. Karena ada kalimat menginfakkan hartanya di jalan Allah. Oke. Karena jarang orang menyebutkan menginfakkan rizkinya, menginfakkan ilmunya. Nggak ada infak ilmu. Bahkan infak sendiri kalau dalam rumah tangga ada zohir, ada batin. Gitu. Nafkah lahir, nafkah batin, nafkah. Nah, zakat, sekarang zakat. Zakat itu bagian dari infak, bagian dari sedekah, tapi yang hukumnya wajib. Nah, jadi katakan sekarang perbedaannya adalah sedekah lebih umum dari infak, dari zakat. Infak biasanya cenderung fokus ke harta, materi. Sementara zakat bagian dari infak atau sedekah yang hukumnya wajib. Dari sisi hukum
Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah. Yang wajib zakat itu sendiri, yang sunnahnya itu ya sedekah, ya infak. Nah, itu. Nanti hasil dari semuanya adalah jariyah. Oh, Pahalanya ngalir. mengalir itu tadi. Nah, sekarang ke Mas Budi. Pertanyaan kuncen. Kuncen. Iya. Jadi itu kan sebetulnya ayat Qur'annya surat Al-Munafikun ayat 10. Oke. Jadi perintah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya ahadakumul maut. Wa anfiqu, infaklah. Perintahnya infak, bukan tersedekah. Oh, oke. Nah, infakkanlah rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian min qabli ayyatiyakum ahdukumul maut, ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Iya. Awalnya gitu. Nah, kalau udah datang kematian gimana? Payakula. Nah, orang yang meninggal itu ngomong, ya payakula, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, ya Tuhanku, seandainya gitu kau tangguhkan kematian ini barang sekejap gitu. Fa'asaddaqo, saya mau sedekah. Oh, oke. Awalnya ya. Awalnya suruhnya infak itu fokusnya ke harta. Iya. Tetapi ketika di alam kubur dia ngomongnya pengen selakoh. Artinya ketika andai kata nih itu permohonan si mayat itu dikabulkan, ya udah dikasih dihidupin lagi deh. Lakukan lagi. Nah, dia apa yang dia lakukan? Sodakoh yang sifatnya lebih umum dari infak, kan gitu. Maksudnya itu ya, kalau kita cara ininya. Awalnya suruh mendermakan harta, infak itu namanya, fokus ke materi. Tetapi ketika dikubur dia pengennya sedekah, gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya ketika dia dihidupkan udah nggak punya harta, habis dia udah dibagi-bagiin, bagi-bagi ahli waris, habis mau ngapain? Masih ada, karena sodakoh dia sifatnya lebih umum, dia bisa berbuat apa saja. Universal gitu, ya. Universal. Makanya tadi dari awal perbedaannya seperti itu. Iya. Tapi ada catatan, maaf ya, ada catatan. Kenapa sih yang dipengenin sedekah? Karena satu, dia penghalang siksa kubur. Jadi sodako itu menghalangi siksa kubur. Dia udah ngerasain di kuburan, begitu mengerikan. Maka ketika dia bukan pengen sholat, pengen puasa, pengen sedekah. Terus sedekah itu di dalamnya bisa dilakukan waktu sholat. Misalnya. Ya. Orang sholat itu baca tasbih nggak? Iya. Tasbih itu kan sedekah. Oh, oke. Gitu kan? Jadi bagian dari sedekah ada tasbih itu sendiri. Kan di ruku ya. Subhanallah. Itu kan tasbih. Iya. Nah gitu. Apalagi haji. Haji itu sedekah. Kan pakai dana. Iya. Gitu. Puasa juga dianjurkan untuk sedekah juga. Artinya ketika ada makanan yang ini yang harusnya dimakan sama dia tahan dulu. Siapa tahu nanti ketika dia puasa ada yang pengen dia berbagi juga. Jadi lebih universal. Nah, itu masalah caranya. Dan Bretes, apa yang tersampaikan dari perbincangan kita hari ini, tentunya kita berharap semoga mendapatkan kemanfaatan ya. Amin. Dan tentu pula tidak lupa kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bretes yang tengah menjalankan ibadah puasa. Saya Sam Sumantri, Saya Usman Ibnu Amir. Dan saya Budi. pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.